103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Baik lagi di Inspirasi dan Mandiri ya. Dan tema kita sore hari ini, siang ya DV Mania ya. Kita bakal ngebahas nih, bangga lestarikan budaya lewat produk kerajinan tas tangan tenun NTT Sobak nih. Kayak gini nih. Ya, keren kan? Nah DV Mania, tas ini menjadi salah satu produk yang pastinya sangat disukai ya, terutama bagi kaum wanita. Bagi mereka nih, tas ini sudah merupakan aksesoris wajib ya, yang dibawa berpergian ke berbagai acara. Nah, kondisi seperti ini kemudian membuka peluang nih untuk membuka usaha dengan memproduksi tas handmade. Tapi DV Mania, sebelum memulai usaha tas handmade ini, apa saja sih yang harus diperhatikan supaya bisnis ini bisa berkembang, terus juga kualitasnya bagus? Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, saat ini di studio sudah hadir bersama Bang Tony, ada Mbak Evi Silviati. Halo. Ya, owner usaha tas tenun NTT Sobak Handbag ya. Emang dibacanya ngomongnya Sobak gitu ya Mbak ya? Sobak apa Sobek? Sebenarnya aslinya sobek. Sobek. Oh, kedengarannya kayak sobek gitu ya. Ternyata tulisannya S-O-B-A-G. Sobek. Karena kebanyakan customer ngomongnya sobak gitu, akhirnya ya udahlah sobak aja. Oh, sobek. Iya. Nah, Mbak Evi, ini ceritain dong. Ini kan kalau dilihat tas-tasnya nih ya, teksturnya tuh motif-motifnya kain-kain Nusantara gitu kan. Itu gimana sih awal mulanya? Apa emang punya skill dalam pembuatan tas seperti ini, Mbak? Kalau misalnya saya sendiri sih memang tidak bisa bikin tas ya kan, tapi punya ide. Nah, idenya itu yang saya tuangkan ke dalam suatu sketsa, terus saya mencari tukang. Oh, jadi ini Mbak Evi sendiri nih gambar? Ya, sketch gitu? Jadi kurang lebih untuk ngedesainnya, untuk cari ide-idenya, taruhlah ada acuan model yang kita lihat, tapi pasti kita edit-edit gitu. Oh, dikombinasikan. Oh, ini bagus nih. Nggak ini sama bagus, plak-plak gitu. gitu. Oh, iya. Ceritain dong Mbak, ini kok bisa memproduksi tas banyak banget model-modelnya juga cantik-cantik kayak begini tuh. Awal mulanya gimana sih? Awal-awalnya sendiri memang saya kan sukanya pakai yang etnik-etnik. Oh, etnik Nusantara banget lah ya. Iya. Saya ternyata suka batik, suka tenun, suka kain-kain Nusantara. Iya. Nah, terus untuk mencari tas yang terbuat dari dari kain-kain Nusantara ini ternyata sangat susah sekali. Oh, ternyata susah. Walaupun kita di Indonesia gitu. Iya, susah banget. Susahnya kenapa, Mbak? Ya mungkin belum banyak bermunculan ide-ide. Oh, oke, iya. Walaupun misalnya waktu itu pernah saya temuin ada, tapi harganya mahal banget. Oke, pemainnya masih dikit gitu DV Mania. Iya. Terus. Terus akhirnya kan aku sendiri melihat peluang apa nih yang kosong ya di pasar gitu. Itu tahun berapa tuh Mbak? Itu 2011. Oh, baru loh. Iya, terus 2011 berarti udah 11 tahun lah. 11 tahun ya. Oke lah, 10 tahun itu ya. Terus? Iya. Nah, terus akhirnya saya buat ya kan, ternyata direspon sama pasar yang luar biasa. Dulu pertama kali ngebuat direspon sama pasar itu berapa model? Kalau modelnya sendiri itu kan setiap bulan kita ngeluarin satu model. Nah, terus akhirnya sampai sekarang setiap 2 minggu tuh kita ngeluarin model baru. Jadi sekarang udah ada ratusan model. Oh, jadi waktu pertama direspon pasar itu berapa model baru keluarin? 5 model bikin sendiri nih ya. Mbak Evi ngedesain, terus kasih ke tukang. Lo bisa bikin nggak kayak gini gitu. Ternyata responnya bisa tuh teh gitu kan. Jahit dah tuh, di create tuh ya. Waktu itu berapa kapasitas produksi, dibuat berapa pieces? Waktu itu untuk kapasitas produksi dibikin itu kurang lebih 20 tas itu 1 minggu. Nah, terus jualnya 1 hari. Wih, kapasitas produksi 20 unit 1 minggu. Terus akhirnya kita lipat terus. Kita lipat, kita lihat titik stabilnya di berapa nih. Jangan sampai sekarang lagi rame terus habis itu besok selesu. Dan kita lihat titik stabilnya di mana, di situ kita main aman. Jadi kita produksi sesuai permintaan pasar. Nah, itu pas bikin kan waktu itu pertama kali ngeluarin 5 model, satu model 20 pieces gitu kan. Itu jualnya di mana? Pertama kok bisa dengar-dengar kok bisa selaku itu jebret
bisa selaris itu gitu? Iya, 2011 itu kan tren online itu belum se-booming sekarang ya. Belum. Jadi entah kenapa aku dicoba-coba di Facebook yang dimana dulu orang suka bermedia sosial tuh untuk pribadi. Oh iya, iya. Tapi aku coba untuk jualan ya sedikit pasang muka tembok gitu sih. Iya, emang udah ini mindsetnya business girl nih, business woman. Ya terus? Nah, terus ternyata direspon dengan sangat baik. Sampai terus berjalan sampai sekarang. Oke. Sekarang. Pas itu diresponnya masih ingat nggak, Mbak Evi? Sama customer mana tuh? Jakarta aja kah? Atau mungkin di belahan Indonesia lain? Atau mungkin dari negara lain? Atau mungkin dari planet lain, alien gitu? Lihat di Facebook gitu. Iya, tapi sih kalau misalnya untuk permintaan itu dari berbagai kota. Oh, domestik pasti. Domestik gitu kan. Kebanyakan sih memang Jakarta. Terus habis itu Surabaya itu banyak, Medan juga banyak. Terus gitu. mereka puas dengan barangnya. Terus mulai lagi gejot nih, Mbak Evi. Ngelipet terus gitu kan. Oke. Nah, kemarin kita sempat dengar kan ada event besar nih, internasional Jakarta International Handicraft Trade Fair atau yang dikenal dengan Inacraft 2022. Iya. Mbak Evi terlibat nggak? Alhamdulillah saya ditunjuk nih dari Pertamina sebagai binaan Pertamina untuk ikut serta dalam mengisi UKM binaan Pertamina. Tapi tetap kan Mbak Evi daftar dulu gitu kan? Iya, daftar terus dulu. dilirik nih Pertamina, boleh juga nih dipanggil gitu Mbak Evi berarti ya? Tetap ada kurasi gitu ya misalnya. Apa itu Mbak? Kayak misalnya apa itu? Kalau kurasi itu misalnya ya kita lihat dari misalnya produknya, kualitasnya. Oh, dicek dulu. Jadi cek juga gitu. Nah, terus kita daftar ya kan, nanti dari daftar itu pasti mereka punya panitia sendiri ya untuk memilih siapa yang ikut serta gitu. Oke. Alhamdulillah Sobak ikut serta. Oke. Terus setelah ikut pameran Inacraft 2022, feedbacknya gimana? Ada nggak pembeli dari luar negeri? Ya Kak, alhamdulillah sih kalau sampai sekarang supplier kita, misalnya reseller kita di luar negeri juga ada. Ada. Wih, di mana? Di Singapura sama Malaysia. Oh, Singapura sama Malaysia. Itu udah rutin lah tiap minggu gitu. Oke. Iya. Karena kita sistemnya adalah keagenan gitu ya. Jadi aku sendiri juga sibuk di produksi. Jadi agen-agenku yang bergerak kayak gitu untuk memasarkan tas ini. Alhamdulillah rezeki mereka juga lancar-lancar juga. Dan itu tetap memakai brand Sobek. Tidak. Oh, tidak. Terserah bebas. Oh, bebas. Enak banget ya. Jadi kalau misalnya Tony mau beli nih gitu kan, Mbak Evi saya mau order dong sekian pieces gitu. Nanti saya kasih nama Tony gitu, boleh? Keren banget. Iya. Berarti yang di luar negeri pun juga boleh. Boleh. Oh, gitu ya. Bebas berkarya. Berkarya nama doang. Oh, gitu. Terus kirain pakai nama Sobek itu. Nah, kalau ngomongin Sobek, kenapa sih namanya Sobek nih, Mbak Evi? Sobek, sebenarnya sih sobek gitu ya, sobek. Bag itu kan bahasa Inggrisnya dari tas. Ya, jadi sobek itu ya tenunnya disobek-sobek. Oh gitu awalnya gitu. Iya, jadi karena tenunnya dipotong-potong gitu kan untuk jadi tas. Jadi kayaknya boleh juga nih sobek gitu. Terus lama-lama sobak gitu. Customer bilang sobak gitu. Ini tapi sobak tapi nggak ada merek sobak. Nggak gitu ada. Di dalam juga nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi memang ini produksi sobak gitu ya. Iya. Oke. Memang nih ya, tadi Bang Tony baru ngobrol-ngobrol sih sama Mbak Evi ya, bahwa di setiap produksi satu tas ini melibatkan banyak pihak loh. Dan pihak-pihak tersebut akhirnya sejahtera berkat satu produk ini doang. Bayangin, dari Mbak Evi punya nih di Sobak ada 100 model ya. Itu banyak banget dapat penghidupan dari bentuk produk ini. Nah, kalau ngomongin banyak yang terlibat, itu siapa aja Mbak Evi? Mulai pertama deh, berarti dari sang penyongket. Penenun. Penyongket juga bisa. Penenun ya. Penenun di daerah-daerah pedalaman. Iya. Yang mereka sangat membutuhkan penerusan bagaimana meneruskan karya-karya mereka untuk dipasarkan di luar gitu kan. Sampai akhirnya disambut sama Sobak untuk dibikin produk. Ya kan, jadi akhirnya berketerusan. Iya, dan produk itu bernilai ya, berkelanjutan sampai akhirnya kita
simbiosis mutualisme. Dan mereka sejahtera pastinya. Mereka alhamdulillah sejahtera. Satu lagi loh, DV Mania, ini kayak begini-gini nih, tenun-tenun gini, motif-motif seperti ini gitu kan. Ini nggak pakai apa namanya, sketch desain gitu lah, komputer, enggak. Ini adalah hasil dari kepala si penenun sendiri. Yes. Itu dia luar biasanya. Jadi keren banget lah. Nah, satu tas begini tadi ada yang tanya nih Mbak, ini berapa sih dari satu model kayak gini aja? Ini starting dari berapa harganya? Harganya dari 450.000. Dengan tenun handmade di mix dengan kulit sapi. Harganya sangat luar biasa murah. Jadi startnya dari 400 sampai? Tergantung, ada juga kita starting dari harga 200. Oh, 200. Oh, ada juga 200 ya. Oh, dari 200 sampai yang paling tinggi berapa, Mbak? 650. 650. Oke. Mbak, ini kan biasanya kalau misalnya tas baru tuh ya, ada kayak bau-bau ya, ini ya, aroma-aroma bau baru gitu kan. Ada bau-bau lem gitu. Ini kok nggak ada sih Mbak? Ini kok malah baunya bau duit sih. Apa dijemurin duit sih? Ini kok gimana sih? Ini kok biasanya kalau kita bikin sepatu nih DV Mania, terus tas, itu pasti bau lem itu nggak bakal bisa hilang. Adalah masih sedikit-sedikit. Nah ini nggak ada sama sekali. Itu gimana Mbak? Ini keren banget berarti buatnya ya? Itu kita punya adonan lem yang baunya itu jangan sampai strong. Jadi kalau misalnya terlalu encer juga dia ngerembes ke tenun. Kalau terlalu kental juga dia nggak lengket. Nggak lengket. Jadi akhirnya kita punya adonan tersendiri bagaimana yang kadarnya tuh pas buat bikin tas tapi nggak bau, nggak bau lem gitu ya. Dia lengket, nggak kotor, nggak ngerembes gitu. Nah itu kan kita ngomongin bahan baku nih, itu dari lem. Nah selain tadi bahan bakunya adalah kain tenun, itu apa lagi? Kulit sapi. Nah kulit sapi diambil dari mana nih? Kulit sapi itu impor Itali. Kenapa harus Itali? Kenapa nggak di Indonesia? Karena memang untuk sejauh ini permintaan pasar mintanya bagusnya yang itu, yang Itali. Karena lebih apa tuh Pak? Lebih lentur, terus lebih lembut, terus abis itu dia teksturnya kan kayak jeruk gitu ya, bagus. Ada juga yang pull up gitu, bagus. Tapi kalau saya pikir lebih banyak permintaannya yang teksturnya jeruk gitu. Jeruk. Nah, kalau pakai kulit sapi sini kenapa Mbak? Habis apa udah jadiin kerupuk apa gimana? Kalau lokal ya sebenarnya sih kalau lokal tergantung pasar mau pakai jenisnya apa gitu. Oh gitu. Cuma ya. Kita sendiri maunya yang grade A gitu. Oh grade A, memang harus benar-benar grade A ya. Berarti di Indonesia masih belum ada berarti Mbak ya? Iya, maksudnya belum bisa menyamain. Oh, teknologinya masih belum. Atau belum. Mungkin sapinya makannya masih rumput kali. Kalau di luar negeri kan makannya udah teknologi pakan yang luar biasa gitu kan, mungkin bisa jadi ya. Pewarnaan ini gimana sih biasanya Ki? Bang Mali pernah beli dompet gitu ya, hasil kerajinan tangan, warnanya merah gitu. Terus beberapa bulan kemudian tuh retak-retak dan mulai kelihatan tuh dasarnya gitu. Nah, apakah ini juga seperti itu atau mungkin enggak? Enggak, kalau misalnya makanya kita pilih itu untuk menghindari yang namanya ngelotok. Ngelotok. Sebenarnya sih bukan kulitnya yang ngelotok, tapi catnya yang ngelotok. Nah, teknik pengecatan berarti seperti apa tuh? Seperti ngecat mobil kah? Atau dicelup? Ya, kalau misalnya yang bagus sih pasti dicelup ya kan. Tapi kan kita sendiri itu sudah terima jadi kulitnya. Jadi kalau merah seperti ini ya sudah terima jadi dari sana. Oke, berarti emang teknologinya DV Mania kita belum sampai. Oke. Terus jadi kita tinggal sekedar belanja kulit warna apa aja yang kita butuhin. Oke, itu yang mengerjakan berapa orang sih Mbak Ivy? Kalau aku sendiri sih ada 8 di bengkel saat ini. Iya. Cowok semua, cewek semua? Ada cowok, ada cewek. Kalau ceweknya tuh yang bagian handle quality control. Oh, berarti cowok-cowok ya. Karena ini sebenarnya rata-rata cowok-cowok. Karena ini sebenarnya kalau kita ngomongin jahit tas sama baju itu beda banget DV Mania. Karena untuk jahit tas itu membutuhkan teknik-teknik tertentu yang boleh bilang rumit ya, seperti padu padan antara kulit dan juga kain tenun ini. Nah, Sobek ini sudah ada di mana aja nih selain di Facebook saat ini? Ada di IG. Oh, IG ada, oke. Ada di Tokopedia. Ada di Shopee. Shopee juga ada. Udah, oke. Oh, toko offline ada?
Tidak ada. Tidak ada. Oh, benar-benar online ya. Benar-benar online nih DV Mania. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih Mbak Evi bahwa open untuk semua yang mau jadi reseller gitu kan. Nah, kalau mau jadi reseller itu syaratnya apa sih Mbak? Mesti tanam duit nggak? Gitu. Kalau bisa tanam duit berapa? Nggak perlu. Serius? Oh, nggak perlu? Jadi reseller dropship aja. Oh, dropshipper. Bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal, yang penting punya katalognya. Yang penting niat. Iya, niat dan punya katalognya nanti ya. Iya, tinggal hunting di Facebook. Oh. Kan nanti foto-fotonya yang mereka akan share kan. Oh gitu. Tapi sebelumnya ada ngomong ke Mbak Evi dulu nggak? Saya mau jadi reseller. Iya dong. Oh, gitu daftar ya? diri. Oke. Kalau mau lihat di Facebooknya apa sih Mbak Evi? Facebooknya Evi Sobak. Evi Sobak. Jadi tinggal lihat foto-fotonya, kira-kira yang mana nanti kalau DV Mania berminat jadi reseller, kumpulin aja, terus tinggal kontak lewat DM aja DM aja ya, Mbak Evi. Saya ini ngumpulin sekian nih, saya mau jadi reseller, ini harganya berapa gitu kan. Iya. Oke, nanti tinggal jual di mana aja ya. Iya. Oke. Kunci sukses seorang ibu juga ya dalam menjalankan usaha, terutama bisnis tas handmade itu bagaimana sih? Satu, kita tuh paling penting adalah niat. Niat itu Niat. ya. Oke. Luruskan niat. Karena dengan niat kita akan melaksanakan apa yang sesuai niat kita. Oke. Gitu. Jadi semoga jalannya dimudahkan, dilancarkan. Jadi saat yang ide-ide itu bisa mengalir begitu aja. Oke, siap. Dan banyak niatnya juga banyak memberikan manfaat. Oh, DV Mania, yang penting niat. Kalau saat ini DV Mania niat jadi reseller ya niat dari sekarang ya. Kadang kan anggot-anggotan. Iya, tuh anggot-anggotan. Dan kalau misalnya pengen lihat semua produk-produknya Mbak Evi lewat Sobek ini, di mana Facebooknya? Di Evi Sobak. Nih, Evi Sobak nih di bawah ini tulisannya. Evi Sobak. Terus IG-nya? Sobak Evi. Sobak Evi tuh baca nih, Sobak Evi. Jadi tinggal lihat aja di situ. Nanti kalau misalnya tertarik, ya DV Mania monggo mau beli atau mungkin mau jadi reseller, tinggal hubungi Mbak Evi. Mbak Evi, Ya. terima kasih loh buat ngobrol-ngobrol Sama-sama. siang hari ini. Luar biasa banget, terinspirasi banget nih. Seorang Mbak Evi dari sebuah tas bisa banyak mensejahterakan banyak orang, luar biasa. Amin. Sukses terus buat sobaknya Ya, Mbak Evi terima ya. kasih Assalamualaikum. atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi